Tadi saya nggak cemas, istri saya di rumah nonton. Berkat ayahanda almarhum Bapak Al-Karim dan Ibunda Latifah, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, tapi tetap ingat kepada Allah dan orang tua. Akhirnya kumpullah mereka, tapi mereka tidak mau dia masuk surga sendirian. Dia ajak jamaah yang awalnya hanya 10 orang dan sekarang sudah ratusan orang. Mudah-mudahan ke depan ribuan orang bisa diselamatkan, insyaallah. Kalau sudah berkumpul jamaah tidak mungkin tidak ngaji, maka diundanglah pakar-pakar. Ada yang ahli tafsir Al-Quran, doktor kita, sebentar lagi profesor, guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada yang ahli hadis, 10.000 hadis dalam kepala dan hatinya. Ada yang ahli fiqih, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada yang ahli tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, bacaan Qur'annya betul. Mudah-mudahan anak-anak kita di masa akan datang menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu kemudian Ustadz Ustadz Iqbal Syauqi Pulungan, tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara menyusun jadwal hari ini. Saya ke Sumatera Utara ini setahun hanya sekali, datang hari Jumat, pulang hari Senin. Tidak lagi ada datang setelah itu. Hanya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Selama 4 hari inilah dijadwalkan sepadat-padatnya selama 12 bulan 360 hari. Ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ada orang yang mengaku-ngaku aku bisa mengundang Ustaz Somad, terus kenapa dia nggak datang? Sikit kali duit kalian kasih. Bohong, penipu, pendusta, jangan percaya. Ustaz Somad hanya datang ke Sumatera Utara setahun hanya sekali. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Lain daripada itu tidak datang. Siapapun yang mengundang, mau orang kaya, mau pejabat, apalagi hantu. Nah, ini perlu saya jelaskan karena fitnah ini luar biasa. Hadir juga di samping ibu-ibu, sahabat-sahabat saya yang dulu satu pesantren di Darul Arafah, Lau Bakeri, Deli Serdang. Ada namanya Ustadz Abdul Halim, ada namanya Ustadz Edi Purwanto. Yang tak saya sebutkan namanya, mungkin wajahnya udah berubah karena sudah berpuluh tahun. Medan ini udah banyak, lupa saya jalan berubah, muka berubah, kota berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Rupanya duduk di pelaminan ini romantis saja bawaan kita. Masya Allah. Judul yang dikasih ke saya, bagaimana supaya anak berbakti kepada orang tua. Sebetulnya judul ini tidak perlu diceramahkan, tak perlu tablik akbar. Cukup datang ke Ibu AKBP Purnawirawan Fatimah, tanya ke beliau dan ke adik-adik beliau, kok bisa kalian berbakti ke kedua orang tua kalian? Cukup. Tapi beliau ini mau ngetes saya ceramah. Bisa tak Ustaz diceramah tentang berbakti orang tua? Satu, sebelum kita masuk ke cara berbakti, ada orang tua sekarang masih terbaring di rumah sakit sudah lebih sebulan. Pas diperiksa sama dokter, kurang gizi. Anaknya orang kaya, bukan miskin. Bisa pula ada ibu kurang gizi, masih ada sekarang. Fotonya ada di handphone saya.
Tapi tak boleh diceritakan nama sama alamat lengkap, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ibu orang tua kurang gizi bisa terjadi pada ibu, na'udzubillah. Bisa terjadi pada bapak dan bisa terjadi pada saya. Hari ini kita masih sehat, masih tegak berdiri. Anak kita masih segan sama kita. Kita masih kasih dia duit jajan. Tapi nanti sampai masanya kita tua, kita terbaring. Anak paling berpotensi durhaka waktu kapan? Waktu kita tua, waktu kita menumpang di rumah dia. Disitulah baru tahu mana anak itu yang baik, yang tidak. Kalau ada orang sekarang mengatakan anakku ini baik Pak Ustaz, iyalah, surat tanah masih kau yang megang. Nanti waktu tahu. Kadang anak ini tak seberapa, anak ini sebetulnya biasa, menantu ini hantu. Betul Bu? Betul pula kata orang. Anak kita pula penakut. Makanya hati-hati ibu memilih menantu. Nanti kalau ibu sudah berkumpul semua, supaya dikolektifkan aja. Nanti pas saya datang 2026 kita adakan seleksi penerimaan menantu Jamaah Al-Karim Latifah, fit and proper test oleh tim penguji dari luar provinsi Ustadz Somad. Bacaan Qur'annya dengan ustazah, pemahaman Qur'annya dengan profesor, hafalan hadisnya dengan Al-Mukarram, fikihnya dengan Al-Mukarram. Nanti Ustadz Somad nanya-nanya, tinggal sikit-sikit aja. Mudah-mudahan menantu ibu baik-baik. Anak 4 punya Alphard. Kaya apa miskin? Kaya. Sakit orang tua hari Selasa, mati hari Jumat. Kisah nyata, baru kejadian. Sakit Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 3 hari, tidak satu pun anak ini membawa ke rumah sakit. Bukan miskin, mobilnya Alphard. Bukan susah, rumahnya besar. Didiamkannya orang tua itu hari Jumat meninggal. Lama saya temenung. Memang dunia ini. Makanya tepat sekali judul hari ini, bagaimana supaya anak kita ini berbakti. Saya ini sekarang tidak sedang menceramahi ibu, bukan menggurui bapak. Saya anggap sekarang ini di depan saya ini anak-anak saya, keponakan-keponakan saya, anak-anak kita, supaya mereka berbakti kepada kita orang tua. Saya belum tua kali, tapi udah tua juga. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Satu, bagaimana supaya anak ini berbakti kepada orang tua? Memilihkan ayahnya yang baik, memilihkan emaknya yang baik. Maka kalian adik-adikku yang belum nikah, mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang sudah nikah bilang amin tuh untuk anak-anak kita semua. Saya pun bilang amin juga untuk anak saya. Kalian bukan mencari istri, dan kalian yang gadis bukan mencari laki, tapi mencarikan ayah untuk anak-anak. Dan kalian mencarikan ibu untuk anak-anak kalian. Jadi kalau kalian mau nikah, tanya dia, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Terus dia balik nanya, kau duda anak berapa? Kata dia. Aku lajang, cuman aku tidak ingin kau cuma jadi istriku, tapi kau jadi anak-anak. Aku gadis, tapi aku tidak ingin kau cuma jadi suamiku, tapi aku ingin kau jadi ayah. Sekarang banyak cuman jadi laki, mengawani pergi undangan, memikulkan tabung gas, memasangkan air galon, tapi tak bisa dia menjadi ayah yang memberikan nasihat dan kasih sayang. Ini yang saya cakapkan ini fakta atau fitnah? Mengaku semua. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam.
Sudah hancur babak belur, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Bukan maksud saya pulang dari pengajian ini kita saling menyalahkan, bukan. Saya tak mau pulang dari pengajian ini ibu lalu bilang ke bapak, bang, patutlah anak ini kita ini kurang ajar. Rupanya kau tak layak jadi ayahnya. Siapa ngisi kau pengajian tadi? Selama ini ustaz-ustaz di Al-Karim Latifah itu bagus-bagus. Ini pasti berubah ustaz ini. Ustaz Somad bang, usah kau dengar, dia itu ustaz radikal. Kita tidak saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki diri. Saya pun bukan ayah yang sempurna, enggak. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari di luar. Maka saya bilang ke istri saya, aku macam kain pendek. Kain pendek itu macam mana? Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Daripada kepala terbuka, biarlah kaki. Ditarik ke kepala, tertutup. Yang kaki ini bisa ditutup dengan jerami. Maksud saya, aku lebih banyak di luar. Tapi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis aku di rumah. Saya kalau Selasa, saya bukan ustaz. Selasa saya seorang ayah, menggendong anak, mengganti pampers, membawa ke toilet, mengajarkan kencing. Hari Selasa saya bukan ustaz di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hari Selasa saya nyetir sendiri, tidak dikawal, tidak pakai supir. Saya jalan ke ruang makan, saya menyuapkan makan. Supaya apa? Supaya anak saya merasakan punya ayah. Ibu juga begitu. Mentang-mentang ibu wanita karir, orang kaya, pejabat, kaya. Saking kayanya, pembantunya di rumah 10. Ada satu tuh tugas pembantu mengorekkan telinga khusus sebelah kiri aja. Saking kan kaya. Tapi tolonglah untuk mendidik anak ini tak bisa main serahkan ke orang. Karena ada kasih sayang seorang ibu. Tak bisa diserahkan bulan-bulan ke babysitter. Memang ada di rumah yang menolong, ada. Tapi jangan kasih semuanya ke dia. Rasakanlah dia punya seorang ibu. Saya dikirimi video, ada seorang ibu menyambut anaknya pulang sekolah. Keluar dia dari pintu menyambut anak dari pulang sekolah. Anaknya bukan lari ke pelukan dia, lari ke pelukan babysitter yang ada di samping. Ada ibu dapat video? Kalau tak dapat nanti aku kirimkan. Dia mau menyambut anak begini ya, tiba-tiba anak itu bukan ke pelukan dia, tapi malah lari ke pelukan pembantu asisten rumah tangga. Yang saya khawatirkan, yang lari ini bukan anak, laki kita pula. Pas balik mau menyambut abang lari ke sebelah. Ya Allah, jagakanlah suami-suami ibu ni ya Allah. Mak, cemas sekali orangnya. Saya ceramah dibawa Bang Iqbal di hotel juga di Medan. Pagi-pagi sarapan di restoran. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad ya katanya. Gak mungkin kita bohong kan? Saya bilang iya. Saya bilang, boleh saya duduk sini Pak Ustaz? Boleh. Takut pula saya diambilnya lauk saya itu. Boleh saya duduk Pak Ustaz? Boleh, aku bilang. Kata dia, saya ini kepala dinas Pak Ustaz. Oh iya. Saya mau mencari, ini pegawai saya belum nikah PNS. Terus mau cari imam katanya. Saya bilang saya khotib. Aku di khotib. Dulu awak belum nikah tak ada orang datang. Sekarang udah begini kepala dinas lah datang macam-macam. Memang ujian itu beratnya. Bagus Bu kepala dinas. Dia tidak mengatakan ini pegawai mau cari suami, tapi mau mencari. Untung saya ada jawab. Sempat ditanya, bisa Ustaz jadi imam kan? Makmum mau pula baru satu kan? Nah, jadi ibu kalau mau mencari menantu untuk anak-anak nanti, tanya dia,
bisa kau jadi imam untuk cucuku. Yang ngetesnya tahu saya ibu, ustadz kita di ngetes. Makharijul hurufnya ustazah nanti ngetes. Pemahaman tafsirnya ustadz nanti ngetes. Hadis asbabun nuzulnya ustadz ngetes. Nah saya tinggal finishingnya. Siapa nama kau? Nama saya Kausar Pak. Nah, baca. Inna a'tainakal kautsar. Kau nama siapa? Imran Pak. Nah, baca surat Ali Imran. Panjang itu Ustaz Somad. Memang saya nama Imran di ijazah, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu gitu. Nah, baca Kulhu Allah. Pandai pula calon menantu. Bacanya lah Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tebak salah saya luluskan dia. Nama saya disebutnya. Asal pandai dia baca Quran, bisa dia jadi imam, tidak pakai narkoba, tidak mengisap ganja, tidak dugen, tidak judi online. Tak usah muluk-muluk cari menantu. Ini kadang tinggi kali standarnya. Tak usahlah tinggi kali standar. Kalau untuk zaman sekarang ini, tidak dia 3 nakal, tak pakai narkoba, tidak main judi, tidak gatal, itu udah standar. Tak usah tinggi-tinggi kali. Ingat 3 itu. Tidak narkoba, tidak judi, tidak gatal. Itu maka saya memandang ini, saya timbangkan ke sini sekali, sini sekali, sini sekali. Soalnya kalau terlalu lama di sini jamaah ini curiga. Ini Ustaz ini gatal ya. Dah, standar. Yang pertama adalah mencarikan untuk anak ini emaknya yang baik, ayahnya yang baik. Walaupun ayahnya nabi, tapi kalau emaknya tak baik, anak itu tidak bisa baik. Contohnya siapa? Ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke sampan ayah. Nabi Nuh memanggil anak. Nama anaknya Kan'an. Kenapa anak itu jahat? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru mar'ata Nuhin wa mar'ata Lut. Contoh orang jahat, istri Nuh dan istri Lut. Makanya ujian ini pada istri. Ibu doakan supaya anak-anak ibu yang laki-laki dapat jodoh yang solehah. Anak saya Misyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Tolong ibu bapak doakan supaya dapat saya menantu yang baik-baik. Karena aku ustaz, kalau sempat dapatku menantu mak lampir, apa enggak naik darah tinggiku? Begitu datang dia ke rumah, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Nauzubillah. Yang pertama, carilah dia yang siap untuk menjadi imam, untuk menjadi ayah, dan menjadi ibu. Datang seorang mengadukan anaknya kepada Umar bin Khattab. Umar, anak ini kurang ajar, hukum dia. Kata Umar, kutanya dulu anak ini. Umar ini bijaksana, bukan asal-asal melapor, langsung tanya kepada. Apa keluhanmu? Kata si anak itu, kami anak ini punya hak atau tidak? Ya, anak punya hak. Apa hak kami sebagai anak? Hak anak 3. Yang pertama, carikan emak yang baik. Yang kedua, kasih nama yang baik. Yang ketiga, kasih makan yang baik. Lalu ditanya, sudah dapat emak yang baik? Emakku jahat. Nama? Dikasihnya nama anaknya itu Kampas, kumbang. Kalau kembang, bunga. Ini nama anak kumbang. Kumbang yang dalam kayu. Yang ketiga, tak dikasih makan yang baik. Kasih emak yang baik,
kasih nama yang baik, kasih makan yang baik. Insya Allah anak kita menjadi baik. Mudah-mudahan dapat kita tiga-tiganya insya Allah. Emaknya baik, namanya baik, makanan baik. Al-Karim. Karim artinya orang yang dermawan. Bukan cuman ayahnya dermawan, sampai ke anak-anaknya dermawan. Kue 5 macam, buah 3 macam, semuanya dalam plastik, belum dibuka. Saya tunggu tadi Bang Iqbal ngambil, tanya dia. Pak dokter pun saya tengok tak ngambil, Ustadz pun tak ada makan. Tak mungkin saya ambil sekat, saya menjaga harga diri juga. Bercanda aja. Saya mau ngasih tahu bahwa keluarga ini Al-Karim, dermawan. Saya sudah lama tahu Pak Dokter. Waktu mak saya meninggal 2019, saya tanya ke beliau, apalah gejala makku ini? Habis dia tahajud malam, nonton ceramahku di YouTube, habis itu dia makan sahur hari Senin, tiba-tiba pas mau sembahyang subuh itu sakit kepalanya, meninggal. Kenapa tuh Pak Dokter? Kata Pak Dokter 3. Yang pertama, mungkin gennya, keturunannya ada darah tinggi. Yang kedua, mungkin faktor makanan. Yang ketiga, mungkin faktor stres. Itu yang menyebabkan mati mendadak. Jawaban beliau itu saya pegang sampai sekarang. Ingat saya. Intinya 3. Keturunan, makanan, stres. Maka jangan stres. Saya tak stres. Jangan terlalu dipikirkan dunia ini. Ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini banyak memikirkan apakah artis ini jadi nikah sama ini, apa ini jadi cerai sama ini, apa dipikirkan itu. Stresnya mikirkan itu. Yang kedua, makanan. Makanan itu santan, minyak, gula, akhirnya dia membeku dalam darah. Darah tersumbat di jantung, di otak. Yang ketiga adalah keturunan. Nah, itu makanya nanti waktu mencari menantu diperiksakan juga dia, apakah dia ada gula darah, apakah dia ada jantung koroner, apakah dia ada penyakit urat kadas, gatal-gatal. Nah, ini diperiksakan supaya keturunannya baik-baik, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Terkejut saya, berubah pula suara saya jadi suara perempuan. Rupanya ada itu Ustaz. Berikutnya yang kedua adalah setelah ayahnya baik, emaknya baik, yang kedua makanan baik. Datang calon menantu pegawai negeri, BUMN, PNS, pejabat. Tengok dulu, kalau duitnya dari korupsi, duit haram, sepiring nasi dari haram berubah menjadi setetes darah. Piring nasi yang kita makan pagi tadi, siang tadi, itu kalau dari yang haram berubah menjadi setetes darah. Darah itu masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otak ini diisi darah kotor. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiatin kazibatin khoti'ah. Nasiatin, ini nasiatin yang disapu waktu berwudu itu nasihat. Apa kita menyebutnya? Ubun-ubun yang sekarang sudah berubah menjadi uban-uban. Nasihatin, ubun-ubun,
kazibatin, pembohong, khati'atin, penjahat. Yang jahat itu lidah apa otak? Lidah. Yang jahat itu lidah, yang jahat itu tangan, yang jahat itu kaki, yang jahat itu mulut, yang jahat itu kemaluan. Kenapa pula otak? Ternyata otak yang memerintahkan mata, otak yang memerintahkan lidah, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kaki. Makanya kalau otaknya sudah lumpuh, lumpuh semuanya. Stroke ringan, stroke, lumpuh sikit, terbodoh. Tak somat, lakiku ini orangnya galak sekali, garang cakapnya. Tapi sekarang alhamdulillah di rumah udah diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Baru kita paham kenapa otaknya jahat. Gara-gara sepiring nasi yang haram. Dari tahun 1970 sampai sekarang orang makan di rumah makan. Yummy. Rupanya minyak babi. Bendanya haram. Ini udah mau dekat-dekat Idul Adha nih. Apa kata kambing kena ejek? Selamat Idul Adha kambing. Selamat Idul Adha ya kambing. Maksudnya sebentar lagi kau kan mau disembelih. Dibalas sama kambing. Diam kau babi. Diam babi. Tahu kenapa babi itu kalau jalan menunduk? Karena dia malu. Emaknya babi, ayahnya babi, atuknya pun babi. Makan minyak babi. Makanan itu berpengaruh kepada otak. Datang orang bertanya ke Buya Hamka, kenapa kalian makan ayam? Padahal ayam pun makan cacing. Kenapa kalian tak mau makan babi? Babi lah daging paling enak. Kata Buya Hamka, coba bawakan 2 ekor babi jantan, masukkan ke kandang sama 1 babi betina. Bawakan 2 ekor ayam jantan, masukkan sama 1 ayam betina. Dimasukkan 2 ekor ayam jantan sama 1 ayam betina, bukullahi ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan. Apa kata ayam itu? Langkahi dulu mayat. Ayam itu ada cakap, saya aja. Babi tak ada cemburunya. Maka jangan heran orang bisa tak ada cemburu. Tapi dia Islam, iya makan minyak babi. Makanya sebelum ke rumah makan tuh pastikan dulu kuasnya bulu babi, minyaknya. Iya Pak Ustadz, ini daging kambing, tapi tempat membakarnya itu besi, itu panggangnya itu kan 3, 1, 2, 3. Memang kambing, tapi yang di atas itu babi, minyaknya turun. Tengok dulu isi kandungannya. Tanya Pak Dokter, apa kode-kode internasionalnya? Tapi tak berpengaruh ke otak kita. Makanan. Saya orang kampung. Kalau makanan yang aneh-aneh itu tak berani saya makan. Kalau ditanya orang, kok nggak mau makan? Takut aku mencret bilang. Padahal saya khawatir tak apa-apa isinya kan. Saya naik pesawat Thailand Airlines waktu pulang dari Mesir tahun 2000. Rupanya pesawat Mesir ini cuma sampai di Bangkok. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur paksa saya naik pesawat Thailand. Jadi pas mau makan itu tak saya makan, saya tengok aneh apa isinya. Sosis-sosis, takut saya. Datang kawan di sebelah. Tengoknya tak makan, diambilnya habis. Sapu ranjau di rumah. Jadi makanan ini mesti hati-hati. Saya sampai sekarang ini ditunjukkan Allah Ta'ala masih jumpa sama orang yang menjaga makanan. Saya diundang orang, saya ceramah ke kampung. Pergilah dari Pekanbaru ke kampung. Karena jauh, berhenti di rumah makan. Ustaz, makan kita dulu. Ya, saya bilang. Buserak makanan di atas meja.
Saya ambil ayam, saya ambil kambing, saya ambil sapi, saya ambil ikan, makan. Saya tengok bapak ini akan kue kuah aja. Saya tanya, bapak sehat? Sehat Pak Ustaz. Kenapa bapak nggak makan banyak? Aku nggak tahu entah siapa yang menyembelihnya Pak Ustaz. Aku sudah habis 3 piring. Lama saya terdiam. Dia masih berpikir siapa yang menyembelihnya. Tak saya pikirkan itu siapa yang menyembelih. Kenapa? Karena saya tengok rumah makan Minang. Minang pasti Islam. Tak mungkin ayamnya mati dijepit. Tapi bapak ini dia masih memikirkan. Karena rupanya di pasar-pasar kita banyak ayam itu bukan mati dipotong, tapi mati tertimpa. Itu maka kadang waktu dibuka dagingnya itu biru. Kenapa? Darah itu membeku. Makanya kalau ada perempuan pas undangan biru-biru di sininya, itu akibat darah beku juga ya. Tapi di sini tak ada. Yang saya sebutkan ini terjadinya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Jadi makanannya hati-hati. Atuk saya sebelah ayah meninggal belum saya lahir. Ayah saya belum nikah sama mak saya, atuk saya itu meninggal. Tapi harta warisannya belum dibagi orang itu. Karena nenek kami masih hidup. Atuk sebelah mak saya masih hidup. Kata atuk saya sebelah mak nih, kau Hajah Rohana, kau dibilangnya ke mak saya, kalau kau mau bawa Abdul Somad ini ke sana, kau bawa nasi dalam rantang. Kata mak saya, kenapa pula aku bawa nasi dalam rantang? Itu kan nenek dia. Aku takut cucuku ini makan harta serikat. Harta serikat maksudnya harta belum berbagi. Karena orang itu belum berbagi harta warisan. Harta ayahnya, harta adiknya, harta maknya masih bercampur. Tak mau aku cucuku ini makan haram. Padahal kalau saya makan nasi nenek saya itu, kira-kira izin tak ada ke saya? Izinlah, nenek saya, uak saya, bunde saya, mana mungkin haram. Tapi atuk saya sangat menjaga supaya jangan makan syubhat. Lama saya teman-teman. Sampai begitu orang dulu itu. Saya mau pergi ke Rokan Hulu, 4 jam dari Pekanbaru. Berhenti pinggir jalan, nampak saya duku. Iya biasa kita keluarkan duit, ambil. Apa kata penjual duku itu? Jual ya. Baru saya jawab, beli. Dia masih pegang mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, aku jual dukuku ini 1 kilo 15.000 tunai. Aku beli. Begitu. Saya pakai mazhab bil mu'atah. Mu'atah maksudnya asal udah kau kasih, ku terima, selesailah itu. Ternyata orang-orang di kampung patutlah otak mereka lurus. Rupanya mereka masih mementingkan makan. Maka jaga makanan baik-baik. Saya pun tidak mengatakan makanan saya bersih-bersih kali, enggak. Kadang-kadang temakan juga yang haram-haram. Diundang pejabat kita, orang-orang kaya, nggak mungkin kita bilang mohon maaf Pak, ini ku tengok agak-agak syubhat ini. Temakan juga. Itulah mungkin kadang agak-agak melenceng isi kepalanya gara-gara makan syubhat yang haram-haram. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari makan yang haram. Ada bendanya haram, anjing babi bendanya haram, tapi ada bendanya halal, airnya halal, tapi sogok riswah. Nauzubillah. Khutbah saya Idul Fitri di Tanah Lapang. Waktu saya khutbah itu menangis jamaah itu. Entah menangis karena tak jadi beli baju hari raya, Allahu a'lam. Selesai acara itu datang satu orang jamaah menjumpai saya. Menangis dia. Kenapa Bapak menangis? Ku bilang, yang ku tangiskan ini Pak Ustadz adalah menengok jamaah tadi menangis. Kenapa Bapak menangis? Di Tanah Lapang ini mereka menangis mendengarkan ceramah Ustadz. Besok pas masuk kantor, diambilnya duit halal haram, riba sudi, hantam kromo.
uang sifat, uang tunjang, uang tanduk, uang sikut, macam-macam duit diambil. Maka kalau ibu punya suami, datang dia dari kantor membawa duit 1 koper, maka seorang istri berkata, "Bang, aku siap makan sekali sehari, tidur beralas koran, asal jangan kau bawakan duit haram." Kenapa? Aku gak tahan menengoknya, mau ku ambil aja. Ustaz tadi dari rumah sakit, saya sarapan pagi makan lontong. Ustaz tadi dari rumah sakit? Iya, aku bilang. Itu Ustaz yang Ustaz jenguk di rumah sakit itu dulu pernah kepala dinas. Terus waktu itu kami masih jahiliyah, kata bapaknya. Kami bawakan duit 1 tas sama dia. Waktu itu anaknya kuliah di Australia. Saya bilang, "Pak, anak bapak kan kuliah di Australia, dolar kan mahal ya. Ini kasih kami tender supaya kami dapat proyek." Apa kata bapak? "Saya tidak mau mengasih duit anak saya makan mahal." Masih ada manusia yang model-model begitu. Mudah-mudahan kita, istri, suami, tahan menengok duit yang haram ini sehingga tidak kita kasih ke anak-anak kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ini ngomong macam suci kali dia, macam bersih kali dia. Saya terus terang sampai sekarang belum pernah menolak duit orang 1 koper. Kenapa? Karena belum ada yang bawa. Ada yang bawa. "Ustaz Somad, apa hukum duit ini?" "Haram," saya bilang. "Kalau kita bagi 2?" Ya, daripada diambil orang lain, dipakainya nanti untuk beli sabu, dipakainya narkoba, dipakainya berjudi, dipakainya berzina. Bagus kita pakai kan? Nah, setuju pula orang. Belum selesai pengajian, orang selalu berpikir begitu. Daripada diambil orang, dipakainya berjudi, dipakainya berzina, bagus kita yang ambil. Itulah kerja setan. Setan tidak mengatakan ini halal, tapi daripada diambil orang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ustadz kita, habib kita payah mengajar. Maka jangan heran kalau anak kita di pondok payah dia mengajar. Kenapa? Karena akibat banyak makan haram. Walaupun nasinya halal, berasnya halal, tapi karena dibeli dari sogok, dari riswah, dari macam-macam. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Man kanat al-akhiratu hamman. Siapa yang mencari akhirat, ja'alallahu fi qalbihi ghinam. Dijadikan Allah hatinya itu merasa cukup. Siapa yang mencari akhirat, dijadikan Allah di dalam hatinya itu merasa cukup. Pakai baju biasa aja cukup, pakai jam biasa aja cukup. Tapi kalau orang makan haram, mau mencari jam yang harga 100 juta, dapat 100 mau 200. Itu jam Ustaz berapa harganya? Ini mereknya dikasih orang, dikasih Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Ini dikasih orang Kalimantan. Saya suka cincin. Asal pergi ke saya haji umroh ke Makkah, saya pegang semua batu-batu. Yang hijau zamrud, yang biru blue safir, yang merah ruby yakut. Ini saya pegang semua. Habis itu saya letakkan balik. Pegang, masukkan, foto, daftar. Berapa harganya satu? 50 juta. 50 juta bisa makan 50 santri. Bisa anak yatim fakir miskin tolong. Daripada kita pakai 50 juta asal setiap nengok 50 santri. Terus itu yang Ustaz pakai, ini dikasih orang. Baju ini dikasih orang. Celana ini dikasih istri saya. Cukup. Apa yang mau kita cari hidup ini? Cukup. Tapi kalau untuk akhirat kurang.
kurang sholat sunat, kurang berzikir, kurang mengaji, kurang. Tapi kalau dunia ini diperturutkan, lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya kita ini punya lembah dari emas, ini gunung, di tengah ini lembah, walan tamla fahu illa turab, tak akan cukup sampai mulut ini disumbat tanah. Udah disumbat tanah barulah cukup. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rasa cukup dalam hati sehingga tidak tertarik yang haram-haram. Anak bini kita makan haram, jadi hantu, jadi setan mereka semua. Na'udzubillah. Kesalahannya bukan pada istri, tapi pada suami-suami yang membawa duit haram pulang ke rumah, lalu istrinya makan haram, lama-lama berubah menjadi mak lampir, sundil bolong, nyi blorok, nyi roro kidul. Kalau sudah bininya hantu, lakinya genderuwo, anaknya tuyul, semana dia mau berbakti? Hilang aja duitku Pak Ustadz, ada tuyul? Tidak, anak udah jadi tuyul. Nauzubillah. Pertama, pilihkan calon ayah, calon ibu yang baik. Yang kedua, kasih nama, kasih makan yang bagus-bagus. Yang ketiga, pendidikan. Saya tidak sanggup mendidik anak saya di rumah. Saya untuk mengajar dia saya sanggup, tapi untuk melarang dia megang handphone, melarang dia megang remote TV, tak sanggup. Maka yang paling selamat adalah masukkan ke pesantren. Tanya sama ustazah apa pesantren yang bagus, masukkan. Tanya sama ustadz apa pesantren yang bagus, masukkan. Tanya ke Al-Mukarram, masukkan. Tanya ke Habib, masukkan. Ustadz dulu saya sekolah di Medan. Sanawiyah saya Al-Wasliyah, Jalan Sisinga Mangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa, Madrasah Muallimin. Tahun masuk 1990, keluar 1993. Tahun 93 masuk saya ke Darul Arafah, Lau Bakri, Medan. Sekolah saya di situ 1 tahun. Habis itu diajak kawan saya lari saya dari pesantren. Yang ngajak tuh hadir di sini. Habis itu balik saya masuk ke Muallimin lagi, masuk kelas 5. Habis itu selesai kelas 5 balik saya ke Riau. Mak ayah saya di Riau. Tanggal 2 bulan Mei tahun 1995 say goodbye. Saya tinggalkan Medan. Pergi saya ke Riau, naik SDH, si Pirok dulu Holi. Ditanya emak saya, kau, aku tak usah sekolah lagi mak. Terus, belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Karena di kampung itu yang paling kaya, yang jual ikan asin. Itu apa lagi sekolah, saya bilang. Tak ada gunanya sekolah ini. Tapi emak saya itu memang sabar. Tak ada saya dihamuknya, tak ada saya dimarahinnya, dia diam. Datang dia ke Medan, diurusnya surat pindah ke Al-Wasliyah. Ustaz Rusdi nama kepala sekolah itu kasihnya surat pindah. Habis itu ada penceramah, 5 bulan saya tak sekolah. Ada penceramah datang ke rumah. Mak saya ini kalau ada penceramah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, diundangnya itu ke rumah. Kasihnya makan, kasihnya minum. Selesai itu dibilangnya lah, Ustadz punya sekolah. Kata Ustadz, iya, saya guru di sekolah, bisa menerima anak saya. Kata Ustadz tuh, kami tidak menerima anak pindahan, karena anak pindahan pasti nakal. Tak ditengoknya wajah saya, masa orang sebaik ini. Kata mak saya, Ustadz tengoklah dulu anak saya itu. Keluarlah saya dari kamar, ditengoknya. Entah apalah nampak Ustadz itu, mau dia nolong. Diterimalah saya di Madrasah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu Riau. Sekolah dari situ saya 10 bulan, tamat saya dari situ. Ijazah itulah yang saya bawa ke Mesir. Andailah mak saya tak mengurus saya, ini saya sampaikan ke ibu, mana tahu anak ibu ada yang nakal macam kawan-kawan saya itu. Maka jangan cepat diputus sekolahnya. Rayu-rayulah dia macam mak saya merayu saya.
sekolah lah kau nak. Seandainya waktu itu mak saya tak mau tahu, tak usah ngurus sekolah kau, maka mungkin sudah jadi hantu saya sekarang. Akhirnya diurusnya sekolah saya, berangkat saya ke Mesir. 4 tahun saya di Mesir, tak pulang. 2002 baru saya selesai kuliah. Habis itu saya lanjut lagi ke Maroko. 2 tahun saya tak pulang. Setelah saya punya anak, rindu sama anaknya. Ibu kalau berpisah sama anak rindu? Bapak rindu? Laki-laki memang tidak berkata-kata. Laki-laki itu diam, langsung gila. Kalau perempuan dia cerita, kalau laki-laki nggak, diam, lama-lama lewat sudah aku senyum dia. Saya rindu sama anak saya. Maka setelah saya punya anak, saya tanya mak saya, mak tak rindu sama aku? Kenapa kau tanya begitu? Aku 4 tahun di Mesir itu tak ada tahan mak berpisah sama aku. Kami bukan banyak adik-beradik. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, cuma berdua kan. Tak rindu mak sama aku? Dia bilang, aku rindu sama kamu. Jadi macam mana lah mak mengobati rindu? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Cari anak-anak yang hitam, ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku belikan baju, ku kasih duit, lepas rinduku bersama kamu. Setelah dia umur agak-agak 70, saya daftar S3 ke Sudan tahun 2017. Saya mau nakut-nakuti dia, mau saya prank dia. Saya bilang, "Ma, ya, aku daftar S3 ke Sudan. Karena kalau aku tak daftar S3, pangkatku tak naik 4A, cuma 3D ini aja lah. Aku wajib S3. Tapi nanti kalau aku pergi ke Sudan 2 tahun aku ke sana. Mak udah 70. Aku S3 atau tetap di sini tak kuliah?" Apa kata dia? "Pergi kau kuliah. Aku tahan hidup sendiri. Masalah mati itu dimanapun mati. Mati tak bawa anak. Tapi kalau kau jadi orang, doa kau mengalir untuk aku." Makanya di balik laki-laki yang hebat ada ibu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kenapa mereka ini hebat-hebat, dokter, polisi, tapi suka buat pengajian, sayang kepada ulama. Pastilah nama ibu Latifah almarhumah. Latifah artinya orang yang lembut dengan kelembutannya. Inilah yang mau ditularkan Ibu Fatmah. Beliau tidak mau cuma ibunya saja, dia tidak mau cuma dia saja, dia mau ibu-ibu semua di Medan, di Sumatera Utara, di Indonesia ini. Walaupun saya sekarang tausiahnya di Majelis Ta'lim Al-Karim Latifah, tapi ini ditonton, tengoklah kamera tuh banyak kali di belakang. Tak apa-apa aja channel-channel. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Soalnya di beberapa tempat banyak kamera, pas diminta rupanya mati. Pas ditanya, hidup kamera kalian nih, mati pak. Terus kenapa kalian pasang banyak? Untuk gaya-gaya aja. Maka jangan lupa pendidikan. Anak saya pendidikannya wajib masuk pondok. Anak adik saya, keponakan saya, aku bilang, kau urusan pendidikan anak kau ini aku mengarahkan. Kau yang perempuan, kau masukkan ke pondok 6 tahun, taman. Tahun ini mau ke Mesir, doakan supaya lulus ke Mesir. Adiknya, aku bilang kau mesti ngapal Quran. Ke Bogor, masuk ke pondok Sulaimaniyah. Kenapa saya pilih Sulaimaniyah? Saya pergi ke Sulaimaniyah, dibawa ke kamar. Saya tengok ke kamar, kata guru-guru di Sulaimaniyah, di kamar ini tidak boleh pakai bantal guling. Sampai bantal pun diatur. Dibawa ke WC. Ini WC-nya, ini kamar mandi. Sunnah, tak boleh mandi di yang ada toilet. Oh, pas makan, Ustaz jangan ragu makan kambing di sini. Semua kambing di sini disembelih oleh ustaznya. Karena banyak daging itu tak jelas, tak saya pengen motong. Disitulah hati saya terpukau. Dari mulai bantalnya, WC-nya, sampai ke makanannya. Saya masukkan keponakan saya. Doakan supaya hafal Quran.
hafal Quran dia balik. Tapi saya tak paksa. Saya tak paksa anak saya mesti jadi ustaz dah. Saya tidak paksa anak saya mesti ke Mesir dah. Saya tanya dia, kau mau jadi apa? Anak saya Haziq, saya tanya, kau mau jadi apa? Aku mau jadi pengacara. Udahlah, kita tengok nanti. Mudah-mudahan dia berubah pikiran. Nah. Jangan ibu paksa anak ibu mesti jadi ustaz. Dia tak mau, dipaksa juga ke Mesir. Pulang dia jadi Firaun. Sekarang ku tanya, ibu jawab dengan jujur. Mana yang lebih cocok dan diterima orang Medan ini berdakwah? Ustaz apa polisi? Ustaz. Oke. Aku ceramah berapi-api nih di depan ibu. Tiba-tiba pas aku keluar, nampak anak muda main tuo. Masih ada orang Medan main tuo? Enggak ada lagi. Oh, zaman kami dulu berarti. Sekarang udah online semua ya. Lalu ku bacakan ayat, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang itu berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauh. Apa kata orang? Banyak kali cerita kok. Aku yang bercakap nggak peduli orang itu nggak didengar. Tapi kalau polisi datang, nggak perlu dia ngapal ayat, nggak perlu dia pakai hadis, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai mikrofon. Dikeluarkannya jadi pistol. Masih main judi Glenn. Kalau main ajak-ajak lah. Kau kalau masih main judi kau pecahkan ginjal kau. Sekarang aku tanya, mana yang lebih cocok sekarang ini berdakwah, ustaz atau polisi? Tadi katanya ustaz, cepat kali berpindah ke lain hari. Sekarang aku tanya sama bapak, mana yang paling didengar orang cakapnya, ustaz apa pak dokter? Aku ceramah, ingatlah mati, kita semua akan mati. Apa kata orang? Alah, kita pun mati ya semua. Tapi kalau pak dokter yang ngomong, dia bilang, kalau saya tengok pak ya, menurut diagnosa tadi, bapak ini nggak sampai hari Jumat selesai nih pak. Kira-kira percaya tak orang? Langsung bertobat. Makanya kalau ada suami-suami ibu yang macam-macam, periksakan ke pak dokter. Insya Allah, kalau tak sehat mati. Mau silakan anak kita jadi polisi, silakan anak kita jadi dokter, silakan anak kita jadi pengacara. Yang penting dia menolong agama Allah. Anak Pak almarhum Pak Al Karim Nasution dengan ibunda Latifah, anaknya polisi, tapi setelah balik malah membuat majelis taklim. Ini jangan-jangan yang hadir ini karena takut kena tembak. Apapun seragamnya, apapun bajunya, tetap dia menolong agama Allah dan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Carikan calon imam yang bisa menjadi ayah, yang bisa menjadi ibu yang baik. Setelah itu kasih makan yang halal, setelah itu pendidikan, yang terakhir yang keempat. Tadi saya mulai jam 2:30, ini sudah 3:30. Sudah habis waktu ini sebetulnya. Berikutnya yang keempat, yang terakhir adalah ad-du'a silahul mu'min. Yang terhebat dari yang kesemuanya ini, kalah ini semua usaha, adalah doa. Ibu jangan lupa mendoakan anak. Dulu saya setiap ke Medan ini mak saya bawa. Asal jadwal ke Medan mak saya bawa. Saya bawa dia nginap di hotel. Habis itu dibilangnya, Mat, ya ada kawanku mau datang mau jumpa. Oh lah ke kamar minggu bilang. Sekat dia. Terus kita jumpa di lobi bawah aja. Ayolah, saya antar dia pakai lift, lift turun ke bawah. Dia duduk berdua sama kawannya situ. Saya duduk sini. Saya nguping apalah cerita orang tua. Baik kawannya ini nanya, apalah kau doakan anak kau? Kata mak saya jawab, setiap malam ku bacakan dia Al-Fatihah 100 kali.
Dalam hati saya tak pernah dia cerita ke saya. Saya dengarnya itu dari dia ditanya orang. Dan sesudah dia meninggal, datanglah ibu-ibu ke rumah saya. Ustadz Somad, ya. Saya dulu waktu emak Ustadz masih hidup, selalu ke rumah, nanya-nanya. Terus, apa cerita emak saya? Kata dia, Somad tuh kalau tidur malam, ku datangi pintu kamarnya, ku zikirkan dia la ilaha illallah 1000 kali. Sesudah itu baru aku berdoa kepada Allah supaya dia sehat, supaya dia dijaga Allah. Jadi saya tahu bukan dari cakap dia, bukan dari cerita dia, bukan dari repet dia, tapi dari orang lain yang menyampaikan ke saya dan saya menguping. Jadi ibu tak perlu cakapkan, kau udah kudoakan sampai bebih mulut. Mengadu aja sama Allah Ta'ala. Ada seorang anak pecandu narkoba, tobat, ngundang saya. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak tobat? Polisi tak mempan, BNN tak mempan Pak Ustaz. Terus gimana ceritanya tobat? Mak saya pergi umroh, diisinya air zam-zam, tawaf dia 7 putaran, doanya cuma satu, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Tak ada doa lain, 7 putaran. Habis itu dibawanya pulang, dipanggilnya saya, sini kau sudah kudoakan 7 putaran. Nah sekarang kau minum air. Sejak itu tertutup pintu hati saya Pak Ustaz. Jadi anak-anak ibu doakan, ya Allah berikan supaya dia sehat. Al-Fatihah, panjangkan umurnya 10 kali, 20 kali, 40 kali. Karena doa ibu luar biasa. Saya coba juga ke anak saya. Anak saya ini menjerit-jerit, melompat-lompat, minta itu ini. Jadi waktu sholat dia di samping, saya doakan, ya Allah jadikanlah Sami ini anak yang soleh, jangan dia menjerit-jerit, jangan dia buat malu di depan tamu. Habis itu tengoknya setelah itu berubah dia, tapi sebentar aja. Rupanya kalau kita doakan di depan dia, habis itu bisa kita balikkan. Pas dia menjerit, kan udah didoakan tadi, agak turun sedikit suara. Bagus. Jurus ini bisa dipakai untuk anak, untuk laki pun bisa juga. Nanti malam ibu tahajud, kalau bisa dekat tempat tidur dia. Ya Allah, kalau memang baik untuk dia hidup, hidupkanlah dia. Tapi kalau baik untuk dia mati, aku pun siap ya Allah. Insya Allah terbangun dia. Kurang ajar kau kan? Itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Ini usaha ikhtiar kita. Pilihan ibu bapaknya sudah, kasih makan sudah, masukkan ke sekolah yang baik-baik sudah, pamungkas penutupnya adalah doa sudah. Setelah itu tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan di hari tua kita nanti anak-anak kita berbakti. Dan sesudah saya mati, saya mau anak-anak saya macam anak-anak Bapak almarhum Pak Al-Karim dan Ibu Latifah. Mereka mengenang kita dengan membuat majelis taklim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum. Yang layak berdoa ini Habib. Beliau zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.